Menikah dengan Adipati Wei, seorang pria yang bahkan lebih tua dari ayahku. Sungguh malang nasibku ini. Aku memiliki tubuh yang menggoda, sehingga terpilih untuk menikah demi membawa keberuntungan bagi Adipati tua itu. Siapa sangka, tepat di malam pertama pernikahan, pria tua itu meregangkan kedua kakinya, lalu mengembuskan napas terakhirnya, agar tidak dikubur hidup-hidup bersamanya. Aku menggigit jariku hingga berdarah dan meneteskannya di atas sapu tangan pengantin. Asalkan aku hamil, nyawaku yang kecil ini baru bisa terselamatkan. Karena terpaksa, aku pun mengincar tuan muda pertama yang tampan dan gagah. Setelah itu, aku menggunakan 1001 cara untuk meminjam benihnya lalu kabur. Tak disangka, dia malah menyembunyikan pakaian dalamku, lalu memojokkanku di sudut ranjang. Mati aku. Menikah untuk tolak bala ya tolak bala. Tapi tidak ada yang bilang kalau begitu aku menikah, akan ada yang mati. Aku baru saja menikah untuk membawa keberuntungan, Adipati sudah meninggal. Aku tidak mau dikubur hidup-hidup. Ada ide. Kalau aku bisa membuat orang lain berpikir bahwa aku mungkin hamil, maka untuk sementara aku bisa terhindar dari dikubur hidup-hidup. Soal dari mana datangnya anak ini, untuk sementara, abaikan saja dulu. Selamatkan nyawa dulu, baru pikirkan yang lain. Aku sebenarnya adalah putri dari selir seorang pejabat tingkat 5 di kuil Guanglu. Bahkan kualifikasi untuk masuk ke kediaman Adipati pun aku tak punya. Hanya karena Adipati tua itu tiba-tiba sakit parah. Dan butuh segera seorang gadis untuk menikah demi membawa keberuntungan. Saat itulah ayahku mendapat sebuah ide. Butuh seorang gadis untuk menikah demi tolak bala agar bisa sembuh. Ini adalah lukisan putri hamba. Bagus. Sangat bagus, seperti yang diharapkan, sekali lihat langsung cocok. Begitulah, giliranku yang harus melompat ke dalam lubang api ini. Bukan karena alasan lain. Hehe. Adipati saat masih muda menyukai gadis-gadis berdada berisi dan berpinggang ramping. Tuan Adipati, apa yang harus kita lakukan? Cepat panggil tabib istana. Aku takut. Wei Tingsu adalah putra Adipati. Jika aku melahirkan seorang anak yang mirip dengannya, bukankah itu berarti aku bisa selamat? Tapi, aku ini kan ibu tirinya. Saat upacara pemakaman, aku mengenakan pakaian serba putih. Menangis terseduh-seduh, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Wanita ini sungguh beruntung. Berani menjalin hubungan dengan tuan besar sebelum beliau menerimanya. Kalau tidak, sekarang dia pasti sudah dipaksa untuk ikut dikuburkan. Jika dia tidak sedang hamil, di masa depan pun dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku mendengar semua perkataan itu dengan jelas. Membuat aktingku semakin meyakinkan. Aku bersujud di depan peti mati, tak sanggup untuk bangkit. Nyonya muda pasti sangat lelah. Sebaiknya Anda kembali untuk beristirahat lebih awal. Terima kasih, Tuan Muda Sulung. Aku berpegangan pada lengannya, dan akhirnya berhasil memaksa diriku untuk berdiri. Tetapi setelah itu, karena sudah tidak punya tenaga lagi, aku terjatuh ke depan. Nyonya muda, apa Anda bisa berdiri? Maaf. Tuan muda, kaki saya terkilir. Maaf sudah merepotkan Tuan muda. Ada sesuatu yang mengganjal sekali. Tuan muda, apakah Anda membawa liontin giok atau semacamnya? Rasanya sakit sekali saat tertekan. Bolehkah saya? Tuan muda, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Jika Nyonya muda benar-benar tidak bisa bergerak, biar aku yang urus. Nyonya muda, kakinya. Aku akan menggendongnya pulang. Kau, pergilah beli salep. Baik. Tadi di aula duka, aku masih kesakitan karena liontin giokmu. Tapi sekarang aku tidak merasakannya sama sekali. Liontin giok itu akan kuberikan pada wanita yang kucintai kelak. Sebaiknya Nyonya muda tidak bertanya. Tuan Adipati baru saja meninggal. Tuan muda sulung punya banyak hal yang harus diurus. Pertama, mengurus pemakaman. Kedua, harus waspada terhadap anak-anak selir dari almarhum Adipati yang memperebutkan harta warisan dan membuat kekacauan. Ketiga, harus segera mewarisi gelar kebangsawanan. Sejak hari itu, dia tidak pernah ada di kediaman sepanjang hari. Aku tidak menemukan kesempatan untuk mendekatkan diri dengannya. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan seorang selir sepertiku.
Tetapi aku selalu merasa ada hawa dingin di tengkuku. Rasanya seperti ada pisau di leher. Beberapa bulan lagi, aku khawatir bahkan tabib pun akan kujual. Jika tidak segera melunasi utang, nyawa anak itu akan sulit diselamatkan. Terakhir kali aku terlalu gegabah. Darah. Sepertinya tidak ada gunanya dioleskan ke tubuhnya. Beberapa hari ini dia tidak ada di rumah. Aku kebetulan punya kesempatan untuk mencari tahu situasinya. Mencari tahu kesukaannya. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Baru bisa menang dalam 100 pertempuran. Anak ini, aku harus mendapatkannya. Apa tuan muda biasanya punya hobi? Tuan muda suka makan makanan manis. Terutama manisan tanghulu dan sup manis. Seorang tuan muda yang terhormat seperti cabang anggrek dan giok. Bahkan 3 tahun lebih tua dariku. Ternyata suka makan makanan manis. Saat aku mencari tahu kesukaan Wei Tingsu, hasilnya membuatku sangat terkejut. Pengasuh yang melayaninya bilang dia suka makan makanan manis. Makanan ini memang sangat umum. Tapi sulit sekali mengaitkannya dengan Wei Tingsu. Kebetulan hari ini Wei Tingsu sedang santai di kediaman. Bagaimana kalau aku coba sekali? Aku pun pergi ke dapur untuk memasak sup manis sendiri. Aku berdandan dengan indah. Membawa semangkuk sup manis dan mengetuk pintu ruang belajarnya. Masuk. Nyonya muda, kenapa Anda? Sebelum datang kemari, aku sudah memperhatikan baik-baik pakaianku hari ini. Selama dia laki-laki, tidak mungkin bisa mengalihkan pandangannya dariku. Terima kasih tuan muda sudah mengantarku pulang hari itu. Aku datang hari ini, pertama untuk berterima kasih. Kedua untuk mengucapkan selamat atas kelulusan tuan muda. Sup manis ini aku masak sendiri. Apa tuan muda mau mencobanya? Nyonya muda adalah seorang senior. Lain kali biarkan aku saja yang datang untuk memberi hormat. Jika Anda merasa rasanya tidak buruk. Masakan nyonya muda sungguh enak. Aku sangat suka. Dalam sekejap, sup itu sudah habis diminumnya. Menyuapinya sup dengan tanganku sendiri. Tidak sengaja menumpahkan sup manis, lalu kehilangan diriku sendiri. Biarkan saja mengalir apa adanya. Rencanaku sudah gagal total, kenapa kamu belum pergi juga? Jika dia orang rendahan, aku khawatir dia akan celaka. Aku terpaksa mengaku kalah. Aku pun pergi dengan sedih sambil membawa mangkuk. Xiao Ning, sampai-sampai aku tidak mendengar pertanyaan sulit Wei Tingsu tentang belahan jiwa yang tidak jelas itu. Selama beberapa hari, untuk mengantarkan sup kepada Wei Tingsu dan Song Tingjang, aku mencari berbagai macam alasan. Hampir saja aku menulis kata, ingin bertemu denganmu, di wajahku. Aku berpura-pura jatuh atau sengaja menyentuhnya. Dia tetap menjaga jarak dariku. Tidak memberiku kesempatan sedikit pun untuk melangkah lebih jauh. Terus-menerus seperti ini, aku pun mulai sedikit kesal. Dalam hati masih tidak bisa menerima kekesalan ini. Kali ini, setelah dia menerima semangkuk sup manis itu, aku mengeluarkan manisan tanghulu dan memakannya dengan lahap. Tidak memberinya sedikit pun. Biar dia ngiler sampai mati, rasakan. Wei Tingsu seperti biasa, langsung meminumnya sampai habis. Saat sup itu masuk ke mulutnya, semuanya sudah terlambat. Bukankah Tingsu sangat suka sup manis buatanku? Kenapa hari ini dia terlihat tidak nyaman? Aduh, sepertinya aku salah memasukkan bubuk kopi sebagai bubuk gula. Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak pahit, sangat manis. Nona, apa mau mencobanya? Kamu sudah meminumnya sampai habis. Apalagi yang bisa aku cicipi? Wei Tingsu memojokkanku ke dinding. Membuatku terlihat seperti seekor anak kucing kecil. Tepat saat bibir kami hampir bersentuhan, tiba-tiba terdengar suara pelayan dari luar. Aku terkejut setengah mati. Dalam sekejap aku panik dan melarikan diri. Sialan, mangsa yang hampir kudapatkan lepas lagi. Tadi aku malah lupa menutup pintu. Hari ini aku berpakaian sangat sopan. Tapi dia malah jadi terangsang. Tahu begini, aku tidak akan menggodanya hari ini. Setelah serangkaian kegagalan, aku memutuskan untuk menulis surat kepada Aliu, temanku. Dulu saat aku dinikahkan ke kediaman Adipati Jin untuk membawa keberuntungan. Dialah yang mengingatkanku dalam suratnya, agar menggunakan Jia Yuan Bang untuk menyelamatkan nyawaku sementara. Perjalanan kali ini, merpati pos yang baru saja kulepaskan belum lama terbang kembali. Kecepatan merpati pengantar surat memang sangat cepat. Melihat tulisan tangan di surat itu,
Aku tidak berani mempercayai mataku sendiri. Beri obat pada Wei Tingsu. Perkataan Aliu bukannya tidak masuk akal. Wei Tingsu bersikap seperti itu. Itu membuktikan dia sudah mulai sedikit menyukaiku. Meskipun aku memberinya obat dan memaksanya, dia tidak akan mengambil nyawaku. Mendengarkan perkataan Aliu pasti tidak salah. Setelah aku membulatkan tekad, aku langsung memasukkan obat ke dalam teh. Saat bersiap mencari Wei Tingsu, tiba-tiba datang dua tamu tak diundang. Ayahku membawa ibu kandungku datang berkunjung. Putriku, apakah kau baik-baik saja di kediaman Adipati? Drama apa yang sedang kalian berdua mainkan di hadapanku? Jelas-jelas seorang wakil menteri kuil Guanglu. Meskipun jabatannya rendah, tetap saja seorang pejabat istana. Malah membawa seorang wanita simpanan yang tidak pantas dilihat publik ke kediaman Adipati. Apa maksudnya ini? Apakah kau meremehkan Adipati Wei yang dianugerahi gelar langsung oleh Yang Mulia? Tahun itu, kalau bukan karena kau di dalam kandungan merebut semua nutrisi putraku dan membunuh putraku, bagaimana mungkin aku sampai sekarang masih menjadi seorang wanita simpanan? Ibuku menunjuk lurus ke hidungku dan memakiku, menunjukkan watak kejamnya seperti biasa. Tahun itu, dia mengandung anak kembar laki-laki dan perempuan. Ayahku sudah berjanji, asalkan dia bisa melahirkan seorang putra, dia akan menikahinya secara resmi dan menjadikannya selir. Sayangnya, bayi laki-laki itu meninggal tidak lama setelah lahir. Dia selalu menyalahkanku atas kejadian itu. Saat aku kecil, kalau tidak memukul, dia pasti akan memakiku. Akuan, jangan pukul aku. Ini karena kamu dulu terlalu banyak berbuat dosa. Karena itu, karmanya menimpa putramu. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada Nyonya Adipati? Cepat minta maaf pada Nyonya Adipati. Cao Hoa, sekarang kamu sudah punya sandaran yang baik. Tapi pernikahan adik Di masih belum ada kepastian. Adipati Wei yang baru itu bukankah anak haram suamimu? Adikmu menyukainya. Denganmu sebagai perantara, pasti akan berhasil. Tuan Ji datang mencariku. Entah ada urusan apa. Cuaca di Su panas dan gerah. Bagaimana kalau kalian berdua beristirahat dulu baru bicara? Atas isyaratnya, seorang pelayan wanita mengantarkan cangkir teh yang telah kusiapkan. Jelas-jelas aku sudah memasukkan obat ke dalam teh ini. Mungkinkah Wei Tingsu sudah tahu sesuatu? Terima kasih Adipati atas tehnya. Urusan di kediaman ini banyak. Istriku harus membantuku mengurusnya. Wei Tingsu membawaku pergi. Setelah pintu ditutup, pandanganku terhalang. Aku tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi di dalam. Wei Tingsu melihat raut wajahku tidak baik. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu. Tidak mungkin, obatnya baru saja dimasukkan. Tidak mungkin dia tahu. Aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Sepertinya suasana hatinya sangat baik. Istriku, setelah makan malam denganku, kita pergi nonton pertunjukan, ya. Setelah aku dan Wei Tingsu selesai makan dan kembali, ayah dan ibuku sudah tergeletak tak sadarkan diri. Skandal yang begitu menggemparkan terjadi di kediaman Adipati. Beritanya dengan cepat menyebar keluar. Seluruh kediaman Gu digeledah dan jabatan ayah dicopot. Ayahku hancur dan kehilangan reputasinya. Sejak saat itu, beliau tidak bisa lagi mengangkat kepala di ibu kota. Bukankah ini Tuan Besar Gu yang dulu sombong dan angkuh itu? Benar-benar karma. Tidak peduli apakah Wei Tingsu tidak sengaja atau sengaja melakukannya. Aku tetap berterima kasih padanya karena telah membantuku melampiaskan amarahku dengan puas. Mengenai masalah melahirkan anak untuknya, aku juga menjadi sedikit lebih tulus. Wei Tingsu adalah pria paling berbakat di ibu kota. Perawakannya tampan. Ditambah lagi, pinggangnya ramping dan kakinya jenjang. Aku tidak tahu pemandangan seperti apa yang tersembunyi di balik pakaiannya itu. Melayani tuan seperti ini benar-benar sebuah penderitaan. Tubuh ini adalah warisan leluhur yang dikhususkan untuk menggoda pria. Setelah beberapa waktu, jika tabib tidak menemukan denyut nadi kehamilan, maka aku akan dipaksa untuk dikubur hidup-hidup sebagai tumbal. Setelah ayahku terlibat dalam skandal itu, banyak pelayan yang menertawakanku di belakang. Nyonya, ampuni kami. Nyonya, ampuni kami. Aku bukanlah orang yang picik. Pada akhirnya, aku menghukum mereka dengan memotong gaji selama setengah tahun. Namun, mereka justru mengingatkanku akan sesuatu. Jika tidak segera hamil, nyawaku ini akan benar-benar sulit diselamatkan. Wei Tingsu harus mandi setiap hari. Bagaimana jika aku berpura-pura menjadi pelayan untuk melayaninya?
untuk meminjam benihnya agar bisa punya anak. Rencanaku adalah berpura-pura menjadi seorang pelayan. Menyelinap ke sisi Wei Dingsu untuk melayaninya. Lalu, berpura-pura tidak sengaja jatuh ke dalam bak mandinya. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan keadaan untuk mendekati Wei Dingsu. Baru memikirkan apa yang akan terjadi saja. Wajahku sudah memerah. Malam itu juga, aku mencari satu setel pakaian pelayan. Lalu pergi untuk melayani Wei Dingsu mandi. Di dalam bak mandi, uap air tampak mengepul. Samar-samar terlihat lekuk tubuhnya yang kokoh. Dan dadanya yang bidang berkilauan terkena air. Aku menelan ludah dengan susah payah. Lalu aku fokus menggosok punggungnya. Tak disangka, hidungku malah mimisan. Tiba-tiba dia mengerahkan tenaga, membuatku kehilangan keseimbangan. Seketika seluruh tubuhku jatuh tercebur ke dalam bak mandi. Pakaian yang sengaja kupilih langsung basah kuyup dalam sekejap. Nona manis, aku sudah lama sekali menahan diri terhadapmu. Padahal kau yang menarikku ke bawah. Kamu, kenapa masih memakai liontin giok saat mandi? Apa tidak terasa mengganjal? Soal liontin giok itu, kau masih belum menjawab pertanyaanku tempo hari. Di tengah kepulan uap air yang tebal, aku melihat dengan jelas partisi yang dilukis penuh dengan teratai musim gugur. Dan juga goresan tulisan di atasnya. Dalam sekejap, kesadaranku pulih separuh. Goresan tulisan ini jelas milik Aliu. Wei Dingsu sialan itu. Menipuku dengan begitu parah. Wei Dingsu sialan itu. Menipuku dengan begitu parah. Pantas saja suratnya bisa sampai begitu cepat. Aku sangat marah. Menggigit tulang selangkanya. Sayang, jangan berulah lagi. Ternyata Aliu adalah Wei Dingsu. Setelah itu, aku sangat marah hingga ingin pergi. Siapa sangka, Xiaoyi sudah disembunyikan oleh si brengsek itu. Dia dengan sangat serius dan hati-hati melipatnya. Meletakkannya di dalam pakaian upacaranya. Aku menatap wajah tampannya. Perlahan-lahan cocok dengan anak laki-laki dalam ingatanku. Tahun itu, aku bermimpi indah di bawah air. Ternyata selama bertahun-tahun ini, orang yang bersurat-suratan denganku, ternyata adalah Wei Dingsu. Ternyata, ibu tiri kecilku begitu ingin mengandung anakku. Hei, aku akan melindungimu dengan baik. Tahun itu ibuku meninggal. Ayahku hanya peduli pada para selirnya. Membiarkan mereka memperlakukanku dengan buruk. Saat itu aku pernah ingin mati. Hei, kamulah yang menyelamatkanku. Memberiku semangat untuk terus hidup. Jadi begini caramu memperlakukan penyelamatmu. Selangkah demi selangkah menjebakku untuk menikah dengan ayahmu. Menjadi ibu tiri kecilmu. Di hari pernikahan, ayahku pasti akan mati. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Pengantin pembawa keberuntungan pada akhirnya tetap harus dikubur hidup-hidup bersama suaminya. Sebenarnya, yang dimasukkan hanyalah sebuah boneka kayu. Dan untukku, Wei Dingsu telah memberiku identitas yang lain. Si Li Fen Zuang. Gong dan genderang membahana. Penghormatan pertama kepada langit dan bumi. Penghormatan kedua kepada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Antarkan ke kamar pengantin. Bukankah ini Wei Dingsu? Lama tidak bertemu. Tapi bagiku, terhadap Nona, sehari tak bertemu terasa bagai 3 musim. Aku sangat merindukanmu. Liontin giok ini adalah hadiah untuk orang yang kusayangi. Apakah Nona menginginkannya? Jangan menolak.